Halo teman belajarku, video ini masih lanjutan sifat kualitatif larutan, khususnya konsep-konsep yang sering keluar di soal dan manfaat-manfaat dari sifat kualitatif larutan. Pertama, konsep-konsep yang sering ditanyakan di soal seperti UTBK, SIMAK UI, dan lain-lain. 1. Jika ada dua larutan dicampur atau dua zat dicampurkan, cara menghitung sifat kualitatif larutannya pakai konsep campuran. Delta TB sama dengan KB kali mol 1 kali I plus mol 2 kali I baru dikali 1000 per gram pelarut totalnya. Gitu juga untuk delta TF. KF kali mol 1 kali I mol 2 kali I 1000 per gram pelarut totalnya. Ini konsep campuran ya. Konsep campuran pernah kita bahas di video ini. Jadi bukan M1 plus M2. Konsentrasi bukan ditambahkan. Kemudian yang kedua, mengurutkan sifat kualitatif larutan. M dikali I besar, maka delta P besar juga. Delta TB besar, delta TF besar, dan P juga besar. Nah, delta P itu kan penurunan tekanan uap. Maka kalau makin turun, maka tekanan uap larutan atau P jadi makin kecil. Delta TB kenaikan titik didih, maka TB larutan makin besar karena naik. Delta TF penurunan titik beku, makin turun, maka TF larutan makin kecil. Untuk P nggak ada kenaikan penurunan ya. Oke, yang kedua, manfaat beberapa sifat kualitatif larutan. Yang pertama, mencari MR suatu zat atau massa molekul relatif atau massa molar. Yang kedua, untuk titik beku, ada mencairkan salju, membuat es krim putar. Ini biasanya eksperimen nih kalau misalnya nggak pandemi. Yang ketiga, zat anti beku atau air radiator. Ini biasa digunakan etilen glikol dengan struktur kimia kayak gini. CH2, CH2 dengan gugus OH, OH lagi. Etilen glikol atau biasa disebut dengan glikol aja. Terus manfaat dari tekanan osmosis. Ini biasanya kaitannya sama peristiwa osmosis. Cairan infus, kemudian obat tetes mata. Ini menggunakan konsep isotonik. Jadi tekanan osmotiknya sama ya. Kemudian untuk membunuh lintah, siput, dan hewan-hewan sejenisnya. Ini menggunakan konsep hipertonik dan hipotonik. Nanti kita bahas sedikit. Kemudian untuk desalinasi air laut atau bikin air tawar dari air laut. Menggunakan osmosis balik atau reverse osmosis. Oke, sekarang tadi membunuh lintah, konsep hipertonik dan hipotonik. Misalkan ini ada tangan kita ya. Terus ada lintah nempel nih. Kalau dicabut langsung bakal susah. Terus gimana biar gampang? Kasih air garam atau air tembakau. Tembakau kasih air diremes-remes. Nah, terus apa yang terjadi? Nanti di bagian luar konsentrasi tinggi gara-gara ada air garam atau air tembakau. Hipertonik namanya. Hiper itu tinggi. Nah, dalam lintah kan ada air juga. Dia jadi konsentrasinya lebih rendah. Atau hipotonik, hipo itu rendah. Nah, terus
kulit lintah itu sama aja kayak membran semi permeabel. Maka terjadilah peristiwa osmosis. Ingat ya, osmosis, perpindahan air atau pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau dari hipo ke hiper. Maka di situ air dari dalam lintah akan keluar. Air dari dalam lintah keluar. Akibatnya lintahnya nanti jadi mengkerut atau dehidrasi dia. Bisa aja sampai mati. Nanti lepas sendiri jadinya. Dan ini berlaku juga buat siput, kelabang, dan hewan-hewan sejenis itulah. Oke, ini sebagai video terakhir dari materi sifat kognitif larutan yang mau gue bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.